warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo Sobat Shiny Friends, Chelsea Mezalia di sini dan kamu lagi dengerin podcast Melisa Mezalia Lintas Suara. Jadi, di episode kali ini itu bertema tentang inspirasi dari sang aktivis. Pada hari ini, kita itu ditemenin dari sang abang-abang tampan nih teman-teman. Jadi, abang-abang ini pasti udah nggak asing lagi ya bagi kalian, beberapa kalian yang memang benar-benar mahasiswa muda yang sangat-sangat inspiratif dari aktif dari bidang akademik maupun organisasi. Oke, sebelum kita cerita-cerita lebih hangat atau lebih-lebih lanjut dari kakak ini, kita coba lihat video profilnya dulu ya. Firman Syah atau lingkungan sekitarnya kerap memanggilnya Firman, adalah seorang mahasiswa aktif di Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Ilmu Sejarah. Ia adalah anak muda yang lahir di Kepahyang 27 Juli 2005. Beliau adalah contoh nyata seorang pemuda yang penuh semangat dan motivasi. Ia juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bersosialisasi dengan orang banyak. Sejak sekolah menengah, ia telah menorehkan berbagai prestasi dan aktif dalam dunia organisasi. Perjalanan Firman dimulai saat ia duduk di bangku SMP, di mana ia menjadi anggota OSIS dan Big Air. Beranjak ke SMA, ia semakin menunjukkan komitmennya terhadap organisasi sebagai wakil ketua OSIS, duta genre, dan tetap aktif di bidang akademik. Tidak hanya berhenti di sana, saat ini Firman terus mengembangkan potensinya di jenjang perkuliahan. Selain fokus pada studinya di program studi ilmu sejarah, ia juga aktif di berbagai organisasi mahasiswa seperti BEM, HIMA, dan lainnya. Tak hanya itu, Firman juga terpilih sebagai Duta Mahasiswa Genre Universitas Andalas tahun 2023. Sosok Firman adalah inspirasi bagi banyak orang karena kemampuannya menyeimbangkan akademik dan organisasi sekaligus memberikan dampak positif bagi sekitarnya. Yang sehat, cerdas, dan ceria, dan menjadi remaja yang produktif untuk menyukseskan bonus demografi 2045. Terima kasih. Nah, itu dia dari video profil dari narasumber kita ini. Langsung aja nggak sih kita langsung kenalan sama kakak ini? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Firman Syah. Saya merupakan mahasiswa aktif Ilmu Sejarah Universitas Andalas angkatan 2023. Dan kebetulan saya alumni SMA Negeri 1 Kepahyang sama seperti Chelsea. Halo teman-teman. Fun fact ya guys ya, kakak ini itu adalah kakak kelas aku. Jadi waktu kakak Firman ini kelas 12, aku baru masuk nih ke SMA Negeri 1 Kepahyang. Saat itu aku MPLS, kakak jadi panitianya ya. Benar banget. Jadi aku mulai kenal dari Kak Firman ini dari kelas 10 dan sekarang aku kelas 12, kakak ini udah mahasiswa nih. Jadi boleh nggak sih Kak aku tanya-tanya seputar tentang universitas kakak gitu? Boleh. Kita sharing-sharing. Ya, benar banget. Jadi kakak tadi bilang kakak ini jurusan atau fakultasnya sejarah ya Kak ya? Iya benar. Apa sih Kak yang bikin kakak atau terdorong ke dalam ingin apa sih? Masuk ilmu sejarah. Benar. Maksudnya kakak ini kok tiba-tiba pengen sejarah gitu? Apakah nggak yang lain gitu? Oke. Nah kebetulan aku sedikit mengkoreksi dikit ya. Aku jurusannya itu ilmu sejarah. Kalau fakultasnya itu ilmu budaya. Gitu. Fakultas ilmu budaya. Nah kenapa aku mau masuk sejarah? Sebenarnya ada banyak alasan. Cuman untuk alasannya pertama sendiri karena ini linear ya dengan jurusan yang aku ampuh saat SMA gitu. Kebetulan jadi nggak linjur ya Kak ya? Iya, aku IPS dan juga kalau stigma aku ketika SMP bahwa sejarah itu adalah jurusan yang tipe menghafal gitu. Sedangkan aku merasa memiliki kemampuan akan hal tersebut dan juga aku punya ketertarikan nih buat mengkaji lagi terkait sejarah secara lebih luas gitu. Nah, makanya aku milih sejarah karena kalau jurusan-jurusan lain itu kan biasanya berkecimpung banyak kayak hitung-hitungan gitu ya. Bener. Bahkan di hukum, di ilkom dan lain-lain pun biasanya ada hitung-hitungan. Dan aku merasa sejarah ini akan menjadi comfort zone aku tidak menemukan hitung-hitungan tersebut. Jadi makanya aku ambil sejarah. Jadi kalau misalnya aku tanya nih, apa sih Kak sejarah dari Universitas Andalas? Kakak bisa jawab nggak sih? Boleh, bisa. Jadi UNAN sendiri itu universitas yang berdiri pada tahun 1956 yang pertama kali didirikan itu di Kota Bukit Tinggi, nggak di Kota Padang langsung. Yang diresmikan oleh wakil presiden pertama itu yaitu Bapak Muhammad Hatta gitu. Benar. Mungkin itu sejarah singkatnya. Kalau misalnya ini di universitas itu kan kampusnya kelihatannya keren dong Kak, udah beda dari yang lain ya, lihat dari batu-batuan. Kok bisa sih Kak? Benar.
Apa nih? Apa yang bisa nih? Kok bisa itu kayak mendefinisikan kalau misalnya Universitas Andalas itu kan dari bebatuan-batuan Oke, oke. dindingnya gitu. Itu ya apa keunikan dari Ya, benar-benar. struktur bangunannya gitu ya. Nah, aku sendiri juga nggak tahu ya kenapa Universitas Andalas memilih untuk apa ya membangun bangunannya itu seperti batu-batuan gitu, nggak seperti rumah-rumah atau bangunan konvensional pada umumnya. Cuman yang aku sadari adalah bahwa ini itu menjadi suatu daya tarik tersendiri gitu. Kayak bahkan salah satu alasanku sendiri kenapa memilih UNAN tuh karena ya itu karena menurutku bangunannya menarik dan nggak Benar-benar. dimiliki sama universitas lainnya gitu. Punya Makanya dari sendiri ya kayak. iya, benar banget. Makanya aku tertarik. Cuman kalau untuk secara sejarahnya ataupun alasannya, aku belum mengkaji lebih lanjut lagi sih soal itu. Oke, kita flashback lagi boleh nggak sih? Boleh, boleh, boleh. Jadi kan kalau dari video profile tadi, Kak Firman ini udah ikut organisasi dari SMP ya Kak ya. Jadi apa sih Kak yang mendorong Kakak untuk ikut organisasi di masa itu? Dari SMP nih, Iya benar-benar dari Pick Air sama OSIS ya. mungkin kalau kita flashback nih dari SMP lagi, sebenarnya waktu SMP kenapa aku memutuskan buat terjun nih, berkecimpung atau apa ya, mencari kesibukan lah di dunia organisasi karena awalnya itu aku cuma FOMO gitu, fear of missing out dari teman-teman aku yang gabung di organisasi. Ini teman-teman gak asing itu Risma namanya, atau ya Oh iya iya. Remaja Islam Masjid. Nah, jadi karena teman-temanku gabung itu semua, makanya aku juga mau Oh, ikut gabung. ikutan juga ya Iya. Kak ya. Sampai akhirnya ada satu organisasi jadi datang nih anak-anak SMA ke sekolahku gitu buat mempromosikan suatu organisasi. Jadi karena aku merasa kayaknya ini apa ya lingkungan yang aku suka gitu. Karena kebetulan aku juga ekstrovert gitu ya teman-teman, suka gitu, suka banyak ngomong lah intinya, suka bertemu dengan orang banyak. Makanya aku ngerasa organisasi itu menjadi wadah yang tepat gitu karena aku bisa bersosialisasi dengan orang banyak, bertemu dengan orang banyak, pengalamannya baru kayak apa ya, sesuatu yang kayaknya aku nggak bisa dapatkan dari tempat lain itu, yaitu di organisasi itu sendiri bisa aku dapatkan itu. Mungkin itu sih. Jadi Kakak ini kalau misalnya bisa dianggap organisasi itu tempat keluarga kedua Kakak ya. Ya, mungkin untuk beberapa ya, nggak semua. Beberapa kayak genre gitu ya. Ya, bisa dibilang lah. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau nggak salah ya guys ya, jadi kakak ini pernah juga jadi ketua OSIS di kelas 11. 11. Ya, kelas 11 di SMA Negeri 1 Kepahyang. Dan itu kakak menjabat berarti dari kelas 10 sampai kelas 10 itu udah ikut OSIS terus ya kak ya? Iya, aku udah ikut OSIS terus. Jadi kebetulan dari kelas 10 itu udah ikut OSIS, tapi nggak langsung jadi ini kan, jadi benar-benar. pengurus inti. Sebelumnya itu di bidang biasa dulu, namanya apa ya lupa. Tapi kalau secara kementeriannya itu Kementerian Luar Negeri gitu. Oh, Terus aku baru mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Kebetulan bukan ketua OSIS gitu. ya. Benar-benar. Jadi, Kalau Chelsea sendiri selama SMA ada nggak sih ikut kayak organisasi-organisasi gitu? Pernah nggak? kalau organisasi sih kayaknya enggak ya kak. Tapi kalau ekskul ya ikut, Iya, ikut basket apa tuh? gitu. Kalau ekskul ya, aku dari SMP sama SMA itu ikut basket. Dan sampai sekarang masih ikut basket. Jadi sama kayak Kak Firman tadi, ngerasa organisasi itu tempat nyaman aku gitu. Jadi banyak ketemu teman-teman sama orang-orang yang baru. Terus kalau apalagi kalau kita tanding ya kayak keluar-keluar Iya, kota gitu. kebanggaan tersendiri gitu ya. Benar-benar. Jadinya apa ya, nggak sia-sia gitu kan, menyibukkan waktu dengan mengikuti berbagai ragam kegiatan gitu lah. Nah, jadi kakak ini kan pasti udah pinter lah ya pinter lah ya di Nggak, bidang belajar atau di sekolah. Gimana sih kakak cara membagi waktu dari organisasi, belajar maupun istirahat gitu? Oke. Mungkin kalau istirahat apa ya? Aku nggak membagi istirahat itu dalam sebuah skop tersendiri gitu. Cuman kalau untuk organisasi sama akademik gitu ya. Jadi aku pernah dengar kata-kata nih teman-teman dari salah satu seniorku dulu juga di salah satu organisasi. Itu dia bilang gini, organisasi itu emang nomor satu gitu. Cuman pendidikan atau akademik itu yang pertama. Dalam kata lain, apa ya, tidak dinomorkan gitu, akan selalu menjadi prioritas gitu. Jadi, itu prinsip yang aku pegang sampai sekarang. Jadi, meskipun aku sibuk dengan kegiatan organisasiku, kegiatan non-akademik, tapi bukan berarti kita harus melalaikan gitu kegiatan akademik. Karena ya, kita kan bersekolah gitu kan. Ibaratnya, dibiayain sama orang tua gitu kan, buat sekolah itu buat memperoleh hasil yang terbaik gitu melalui pendidikan tersebut. Cuman bukan berarti juga aku melalaikan tanggung jawabku di sisi organisasi gitu. Karena kan kita punya apa ya, struktural lah gitu dibilang. Misal nih, dalam ketika aku organisasi, job desk atau peran-peran yang memang harus aku lakukan itu masih bisa dialihkan itu ke teman-teman yang lain. Jadi
apa ya, nggak terpaku ke aku banget lah gitu. Selagi masih bisa dibagi di manajemen dengan baik, ya kenapa enggak gitu. Makanya tetap memprioritaskan akademik. Jadi akademik atau belajar itu harus diutamakan Benar. dan organisasi atau ekstrakurikuler itu nomor Tetap- 2. Enggak, tetap nomor satu. Oh, nomor 1 tetap Tapi nomor 1 dinomorkan gitu. didahulukan gitu Iya, ya, Kak, benar. ya. Benar-benar. Jadi waktu kakak SMP sama SMA itu kakak selalu aktif ya, nggak ada jeda-jeda waktu untuk udah aku capek, bosen, nggak mau lagi ikut gitu, nggak ada ya Kak ya? Eh, bisa dibilang sih karena ya nggak ada apa ya. Paling yang emang agak kosong ya, maksudnya kayak apa tuh ngambil jeda atau istirahat sedikit tuh ketika ini waktu eh aku udah tamat sekolah dan menunggu buat masuk kuliah. Oh, Nah, tapi kan itu kan hitungannya udah nggak SMA lagi ya. Nah, kayaknya cuma itu deh waktu-waktu buat apa ya istirahat gitu. Buat karena kebetulan kemarin itu juga udah demisioner juga kan di beberapa organisasi, jadi kayak ya udah nggak ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Makanya bisa agak longgar dan ya istirahat bentar lagi. oke nih Kak Firman, mau nanya nih, kan kakak sebagai duta genre provinsi. Iya, itu juga benar. Oh iya, itu tahun 2022. Iya. Jadi kan sekarang kakak itu sebagai duta genre Universitas Andalas. Ya, benar. Itu apa sih Kak program atau kegiatan bagi masyarakat untuk maksudnya itu hasil yang besar gitu bagi masyarakat. Oke, jadi kebetulan benar kata Chelsea, aku alhamdulillah di akhir 2023 kemarin diamanakan buat menjadi winner Duta Mahasiswa Genre UNAN tahun 2023. Nah, apa sih pertanyaan tadi program ya Iya, atau yang program. berdampak gitu. Nah, sebenarnya aku sendiri apa ya, bisa dibilang nggak terlalu muluk-muluk dalam apa ya, dalam membuat sebuah program yang sangat besar. Cuman menurutku aku sendiri berprinsip bahwa hal-hal yang kecil itu bisa berimpact besar kalau dilakukan secara konsisten gitu. Oh, benar-benar. Salah satu contohnya kayak yaitu kita melakukan sosialisasi penyuluhan ke masyarakat karena apa ya yang membuatku sendiri tertarik berkecimpung di dunia genre sampai 3 tahun bahkan ya 2000 kalau ya SMP. ya kalau jadi pengurusnya aja sih udah dari 2019. Cuman kalau untuk jadi dutanya sendiri itu udah dari 2021. Nah, kenapa aku mau bertahun-tahun itu kan berkecimpung di dunia tersebut? Karena yang menarik buatku adalah ketika dimana kita tuh bisa menemukan orang-orang yang ya yang berbeda latar belakang itu, benar-benar. bahkan ke pelosok-pelosok desa itu kan, ke pelosok-pelosok daerah. Maksudnya apa ya? Empati kita tuh teruji di sana. Misal kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin nasibnya tidak seberuntung kita gitu, yang harus memilih di antara pendidikan ataupun Ekonomi ya. iya Kak, ya. benar banget. Jadi kayak apa ya? Memberikan impact tersendiri aja sih kayak terketuk lah ternyata banyak nih orang yang mungkin nggak seberuntung aku. Nah, Iya, jadi benar. dari sosialisasi tersebut menurut aku udah ini sih udah apa ya berimpact banget buat aku sendiri dan juga buat orang-orang yang mungkin pada saat itu didatangin gitu. Jadi dari duta genre ini juga kakak bisa ngerasa nggak sih Kak diri kakak itu lebih bersyukur lagi Iya, ya, benar harus banget, banyak-banyak benar bersyukur nih gitu sama kehidupan aku. Jadi jangan selalu membandingkan diri kita itu Dengan sama orang yang lain. di atas. Benar banget. Juga lihat di bawah dong gitu kan, masih banyak juga orang yang kurang atau lebih dari Banyak kita juga, gitu. ya, banyak yang pengen jadi kita Iya. gitu. Kalau saat kakak sosialisasi itu ada nggak sih Kak beberapa atau oknum ya yang nggak nerima atau nggak ngasih timbal balik yang baik untuk kakak Oh, gitu, oke. nggak ngehargain misalnya, gitu. Oh, Ada nggak oke. sih Kak? Kalau kita namanya bersosialisasi tentu pasti ada Iya, ya, karena benar. enggak apa ya, enggak semua orang tuh bisa menerima. Mungkin pasti ada orang-orang yang berpikiran kayak gini kayak misalnya kita berdua, misalnya Chelsea juga duta genre nih, bareng Iya. sama aku gitu kan. Kita ke sebuah desa gitu. Pasti ada nih orang-orang yang di desa apa ya, kita tidak mendiskriminasi ataupun mengkategorikan sebagai sesuatu yang buruk, cuma pasti ada orang-orang yang maaf lah mungkin agak kurang atau kurang mendapatkan pendidikan yang bagus ataupun tidak mendapatkan lingkungan yang bagus. Biasanya mereka tuh bahkan tidak hanya tidak ingin mendengarkan gitu, bahkan untuk menghargai pun mereka enggan gitu. Oh, Bahkan jadi acuh nggak acuh ya iya, Kak ya? bahkan ada juga nih yang bahkan kayak mengolok-olok salah satu dari kami, misal kayak apa ya, sekecil kesalahan misal nih rambut gitu kan, rambutnya berantakan gitu. Itu bisa jadi tuh kayak Oh, di notice ya Kak? iya, kayak apa ya? Ya memang sih itu kan hak mereka, cuman ya Nah, apa ya? Mungkin itu menjadi salah satu tantangan juga sih. Cuman benar. ya bukan berarti itu menjadi apa ya? Menjadi alasan buat kami surut gitu kan. Karena emang namanya kita menghadapi masyarakat dengan berbagai jenis lapisan Iya, gitu. benar, Pasti benar. cara menghadapinya pun berbeda-beda. Pola juga. pikirnya juga berbeda-beda Iya, ya. benar banget. Tapi kita itu sebenarnya harus saling menghargai guys, Benar walaupun sih. emang suka nggak suka, itu harus dihargai dulu. Iya, benar-benar.
jangan suka menjudge orang dari depannya. Maksudnya jangan terlalu depan mendepan lah ya, Kak. Iya. Jangan terlalu kelihatan kalau kita nggak suka, walaupun kita nggak suka nih, tapi kita dengerin aja dulu Iya, sampai benar. selesai. Maksud abang ini apa sih? Maksud kakak ini apa sih? Menghargai lah. Ya benar, siapa tahu kan emang niat dia itu kan baik datang ke suatu desa atau suatu tempat gitu kan. Benar. Benar-benar sih. Jadi selama proses kakaknya dari SMP, SMA sama sampai ke kuliah saat ini, ada nggak sih Kak sosok-sosok yang memotivasi kakak nih untuk selalu terjun di organisasi gitu? Apa ya kalau sosok? Kayaknya role model gitu kali ya. Ya bolehlah apa aja. Kalau aku sendiri punya beberapa role model, cuman kalau untuk orang-orang terdekat ataupun apa ya, role model yang membuatku buat kembali terjun lagi nih ke dunia organisasi ataupun mencari kesibukan di sini tuh ada banyak banget tentunya. Karena kayak sekarang ini kan apa ya, kita di sosial media gitu kan kayak ketemu orang keren dikit tuh kayak aku selalu terpacu gitu buat mau juga membuat personal branding yang kayak mereka. Misalnya kayak ada nih salah satu contoh itu dia kebetulan padahal dia tuh junior bisa dibilang junior Junior lah kakak ya. ya. Di kemarin Duta Genre Provinsi Bengkulu gitu. Dia namanya Sami, mungkin teman-teman ada yang kenal. Jadi Sami itu bahkan dia tuh dulu sempat belajarnya sama aku gitu kan, kayak buat belajar public speaking dan lain-lain. Cuman yang aku justru sekarang aku menjadikan dia sebagai sosok panutan, Motivasi ya atau- motivasi karena di usia dia yang mungkin nggak Lebih muda ya Kak. iya, pencapaian dia itu sangat-sangat banyak, sangat-sangat apa ya, menginspirasi orang banyak, bahkan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang jauh lebih tua dari dia gitu. Itu sih kalau untuk orang yang terdekat atau orang yang aku kenal ya. Sebenarnya ada banyak banget, cuman salah satu contohnya itu ya si Sami tadi. Cuman kalau misal kayak public figure gitu kan, sebenarnya ini nggak apa ya, nggak ada hubungan sama yang aku jalani sekarang Ya, sih. bener-bener. Cuman kalau role model pastinya ada banyak kayak aku sangat-sangat mengidolakan. Mungkin Chelsea tahu Versa Besari gitu ya. Ya tahu dong Iya. pastinya. Siapa Terus- sih yang nggak tahu? Iya, atap negeri, iya. Terus sama satu lagi seorang komika namanya Ardit Erwanda gitu. Mungkin nggak banyak orang tahu, sih, Ya, cuman benar-benar. aku apa ya cukup mengidolakan mereka dari cara mereka gitu. Maksudnya apa ya? Cara mereka berdialog dengan orang lain, pencapaian mereka dan lain. Makanya aku menjadikan mereka untuk sebagai role model. Tapi tanpa kakak sadari ya, pasti banyak orang juga menjadikan kakak itu role model Nah, loh. Jadi nah, kakak ini keren deh. Aku juga selalu loh menginspirasi. Kakak ini public speaking-nya bagus, temennya banyak gitu. biasa aja gitu. Enak ya jadi kakak ini, tapi pasti banyak proses yang kakak lewati ya. Benar. Kalau Chelsea sendiri siapa role model Chelsea? Maksudnya yang Chelsea jadikan panutan ataupun apa ya, inspirasi gitu siapa? Banyak sih Kak, lebih ke tepatnya itu ke guru gitu kan. Oke. Salah satunya itu mungkin banyak anak semansa itu tahu ya kalau Mem Fitricia itu Oh. pernah jadi walas aku di kelas 10 gitu. Mem itu gimana ya? Kok jadi menceritakan nggak nggak apa-apa ya nggak Kak ya. Jadi Kita ngalir aja. itu sebutannya itu Mem Fitricia. Jadi walas itu paling pokoknya terbaik, tapi semua dari walas ke aku ketiga itu baik-baik semua sih. Aku juga suka sebenarnya. Itu udah aku anggap kayak ibu sendiri Oke, sih Kak. Waktu benar. aku udah penyampaian eligible kemarin, aku cerita nih sama Mem Fitricia, Mem gimana nih aku mau ambil kedinasan, mau ambil ini, apa harus lepas eligible? Ya nggak apa-apa, ini sesuai kemauan Chelsea, siapa tahu itu bisa dapat yang terbaik ya. Jadi kalau tiap aku cerita itu kakak, Mem itu selalu nangis Mendengarkan gitu dengan ya. baik gitu ya. Apalagi kalau di anak kelas itu Mem itu kalau ketemu ya langsung meluk, cium tanpa rasa jijik atau gimana ya sama Mem. Soalnya gimana sih maksudnya? Udah kayak ibu dan anak Nah, gitu. bener-bener nggak ada rasa kamu itu nggak sedara sama Iya, aku itu benar-benar. nggak ada, bener-bener dianggapnya itu kayak dirangkul semua kayak keluarga. Makanya kayak menemukan sosok idola gitu. Benar. Aku tuh selalu nganggap semua orang yang lebih tua dari aku tuh sangat menginspirasi sih Masya Kak. Allah. Setiap guru itu selalu aku anggap ih Ya keren sih tentunya dong, gitu. karena kita kan apa ya sehari-harinya bertemu guru gitu Nah, kan. benar. Dari senior juga loh, termasuk Kak Firman ini. Masya Allah. Makanya aku jadi narasumber karena biar maksudnya itu memotivasi kita semua. Kalau ada banyak orang loh yang lebih keren itu dari kita Masya dan kita harus belajar dari kakak ini. Bisa aja sih, iya. Jangan lupa ya Kak, nomor dana masih yang lama. Wih, aduh. Padahal kita baru kenalan juga, nggak ada nomor dananya. Jadi aku mau nanya nih, kakak semasa atau waktu di Sumatera Barat atau di Padang itu ada nggak sih Kak keluarga atau emang
itu kakak sendirian di sana? Oke, jadi sebenarnya salah satu alasan aku milih buat ke UNAN juga itu karena kebetulan aku pure Minang gitu ya. Aku orang Oh, beneran emang asli Minang ya, Iya. Kak, ya? Aku memang lahir dan besarnya di Kepahyang, cuman kebetulan orang tuaku kedua-duanya orang Asli Minang. Minang. Iya. Dan juga kan kita kan di Minang ada namanya matrilineal gitu. Garis keturunan itu ditarik dari darah ibu. Jadi kalau ada seorang anak yang ibunya tuh Minang, Mm-mm. jadi anaknya tuh otomatis akan menjadi orang Minang juga gitu. Oh. Jadi kalau secara keluarga ya aku ada keluarga yang biasanya kalau tiap weekend, tiap liburan gitu aku pasti mampir ke sana. Jadi kayak apa ya? Meskipun merantau tapi aku juga punya keluarga nih di situ ya. Jadi kakak bukan bener-bener pure di kota orang ya, Kak? Iya. Jadi itu masih termasuk Masih kota daerah kakak aku sendiri. sendiri, Nah, ya. benar-benar. Oh, dari sini kakak dari Kepahyang ini ada nggak sih Kak teman-teman kakak yang sama gitu kayak di Kepadang atau di Universitas Andalas itu banyak nggak sih Kak dari alumni-alumni SMA Negeri 1 Kepahyang? Kalau dari apa ya? Kalau dari spesifik SMA 1 ya, kayaknya nggak terlalu banyak juga Oh, sih. Kayak kalau di angkatanku sendiri itu ada 3 orang. Terus di angkatan yang di atas Chelsea 1 tahun itu ada 5 orang. Oh, banyak dong, termasuk banyak ya Kak. Ya tapi mungkin kalau kita compare dengan tetangga UNAN itu UNP ya, UNP Universitas Negeri Padang, kayaknya nggak sebanyak UNP juga gitu. Apalagi kalau kita misalnya ngebandingin dengan UNIP gitu kan. Pasti kita kan orang-orang lokal Iya. banyak yang masuk ke sana gitu. Cuman ya cukup lah ya, mungkin kayak makanya kemarin dari kami UNAN itu, dari kami mahasiswa Kepahyang yang ada di UNAN itu melakukan sosialisasi gitu ke sekolah-sekolah buat promosi kan gitu. Ayo masuk UNAN gitu. Biar kami ada Jadi temannya gitu. aku kenal sama Kak Firman Dari itu jadi kegiatan dari itu. kegiatan itu Iya. dari Kak Firman sama teman-temannya itu kakak-kakak itu masuk ke kelas kami. Jadi Waktu sosialisasi ya Kak ya. dilihat Chelsea ini aktif banget kan, jadi kayak ya anak nih menarik juga. Terus selang berapa hari ya, 4 hari atau 3 hari setelah itu si Oh, Chelsea ini nge-DM Kak boleh dong jadi narasumber aku mau nggak gitu sebenarnya ya kayak jadi kakak kalau misalnya kok misalnya sih apa nih? malu ya kayaknya agak-agak ngeblank biasanya tuh jarang kelihatan kamera. Iya, aman. Apa nih? Kakak masuk Universitas Andalas itu atau UNAN itu jalur apa nih, jalur SNBP, SNBT atau mandiri? Aku kemarin masuknya jalur SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes gitu. Karena aku SNBP-nya kemarin ya mungkin belum rezeki ya. Benar-benar. Aku tertolak gitu di kampus tetangga gitu. Kalau boleh tahu kampus apa nih Kak? Di Universitas Negeri Padang gitu. Oh, Nah, jurusan apa Kak? Jurusan pendidikan sosiologi. Jadi sedikit apa ya, cerita menarik ya, sebenarnya nggak menarik banget Menarik sih. dong, ayo Tapi Kak, seru cerita. buat diceritain gitu. benar. Mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman. Jadi aku ketika mau nge-apply ke Universitas Negeri Padang jurusan sosiologi itu, aku ngerasa itu kan bukan jurusan apa ya, yang high grade banget, misalnya bukan yang ketat banget, yang susah banget. Makanya aku masukin. Jadi aku apa ya, dengan kepercayaan diri yang 100% gitu, kayak karena ini bukan bermaksud sombong ya, kita sharing-sharing dan menjadi pengalaman buat teman-teman. Pengalaman sama inspirasi ya guys. Iya. Ya. Karena aku kemarin alhamdulillah eligible-nya termasuk yang di atas juga. Terus aku melampirkan beberapa sertifikat dan piagam. Jadi dengan pengalaman apa ya, dengan bekalku yang seperti itu, aku langsung ngerasa kayak Udah pasti dapat ya Kak ya. kayak apa ya, takabur, kayak alah kecil ya, udah Iya, pasti pasti udah lolos. dapet. Iya. Jadi aku di situ tanpa ada berbekal untuk SNBT. iya, kayak karena udah optimis itu kan. Udah Ternyata pasti pas dapet ya Kak ya. iya, pas tanggal 28 Maret itu aku ingat banget 28 Maret jam 15.03. Aduh, Itu aku lagi Muniknya juga loh. di kursi di depan rumahku sambil dengerin lagu apa ya? Lagu Bernadi ya? Enggak, dulu Bernadia belum ini banget, belum. belum yang hype banget. Lagu Hindia deh Kak, tapi aku lupa yang pasti lagu Hindia itu ternyata merah gitu. Jadi aku di situ kayak apa ya? Sebenarnya enggak sedih-sedih banget, tapi aku lebih ke kosong gitu, kayak nggak tahu mau berekspresi kayak gimana. Karena ekspektasi kakaknya dari awal emang udah pasti Iya. ya Kak ya, nggak ada persiapan untuk Buat SNBT. SNBT nggak sama sekali gitu. Jadi sini udah dapat pembelajaran juga nggak ya Kak? Iya, Nggak jangan boleh. sampai takabur ya. jangan Benar, sombong. nggak boleh terlalu percaya diri. Jadi harus ada planning-planning lain Iya, selain apa yang kita tuju. Bener banget sih. Planning kakak ketiga nih kalau misalnya kalau tahun kemarin itu nggak dapet di Universitas Andalas. Aku kemarin kalau misal nggak lolos juga di Yunan, aku mau gap year sih. Kemarin alhamdulillah aku sempat meng-apply juga ke suatu perusahaan dan alhamdulillahnya lolos, tapi nggak di Kepahyang gitu, di Bengkulu. Ya aku juga udah apa ya? Karena pengalaman sebelumnya aku nggak memprepare buat sesuatu, jadi aku Harus langsung prepare iya langsung kayak prepare. Jadi
aku nggak memutuskan buat mandiri sih, mungkin karena terhalang biaya dan lain-lain. Karena Yes. biaya mandiri itu sendiri Sangat biaya mahal. iya nggak kecil, dan aku kuliahnya memang benar-benar mau di Padang gitu, nggak Oh. apa ya, karena aku mau keluar tapi dari orang tua sendiri nggak mengizinkan selain ke Padang itu, karena aku orang Minang tadi kan. Iya. Makanya buat cadangan aku mempersiapkan untuk kerja gitu di Bengkulu. Cuman alhamdulillahnya ya Allah masih memberikan kesempatan gitu. Kalau di awal kakak ini pusing, aduh mau UTBK atau mau apa ya. Iya, Kalau kedua kakak jadi pusing, aku ambil mau kerja atau mau Kerja, kuliah. iya benar-benar. Kalau Chelsea sendiri planningnya gimana nih? Boleh lah spill dikit. Aduh, sebenarnya aku kemarin itu dapat eligible dan alhamdulillahnya itu eligible 1 kak. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Jadi enggak bermaksud sombong. Iya, kita sharing-sharing ya. Aku waktu itu udah dapat tuh kan ya kak. Aku bingung nih, karena apa? Aku udah mempersiapkan planning aku di lain. Boleh dibilang juga aku tuh nggak ada ketertarikan di awal ya kayak nggak ada ketertarikan untuk kuliah. Jadi Oh, oke. di diri aku sendiri tuh aku mau langsung, Ikatan dinas. ya benar, mau kedinasan atau mau langsung kerja atau PNS gitu kan. Jadi waktu itu aku jadi bingung nih. Aku emang dari awal sebelum ada pengumuman eligible ya, aku udah ada niatan mau lepas nih, langsung lepas aja gitu. Kenapa harus nggak takut? diambil gitu ya. Nah, tapi waktu ada pengumuman eligible 1, aduh, rasa berat juga ya kayak kok. Tidak menyangka juga. Benar. Waktu itu aku eligible 1 dan aku tuh mikir, aku mau lepas atau enggak ya. Tapi kalau aku enggak lepas, ini kan bakal berdampak ke sekolah juga ya, Iya, kayak benar. ke adik kelas. Dan juga aku tuh nanti akan berdampak sama aku sendiri juga. UTBK itu aku di banned 3 tahun ya kayak kalau nggak salah. Iya ya. Tapi itu ini kalau apa? Kalau misalnya Keterima. iya udah keterima. Cuman kan kalau sekarang kan alhamdulillah udah eligible 1 baru mau mendaftar gitu kan. Ya benar-benar. Aku itu udah datangin kurikulum itu udah 3 kali nih kak. Pertama, di hari pertama aku tuh sambil, ibu aku mau lepas eligible, tapi sambil nangis. Jadi kata ibu, kok kenapa kamu mau lepas? Diambil aja, rugi dong, kan ini Iya. eligible 1 Satu gitu. lagi. Aku bilang, ada planning lain bu gitu kan. Tapi sambil ragu gitu kan, Kak. Masih jawaban itu masih iya atau enggak. Enggak ya. Jadi kata ibu itu nggak usah ragu, nanti dipikirin lagi aja matang-matang, baik-baik, nanti datang lagi di hari berikutnya katanya Oke. kan. Terus datang lagi lah aku hari kedua, tapi sambil senyum-senyum sambil, kenapa masih belum bisa nih kata ibu. Kalau nggak salah boleh nggak ya kak di-spill dikit? Boleh, Ibu boleh. Eka nih, Ibu Eka ini baik banget pokoknya, Guru super matematika baik. ya? Iya bener-bener. Itu sekalian guru pembimbing aku waktu OSN matematika. Terima kasih ya ibu ya waktu itu. Pokoknya di hari kedua itu aku mau lepas eligible, Ibu Eka itu langsung ngeliat aku mau nangis. Dia langsung ngelus tangan aku, nggak apa-apa gitu kan. Masya Allah. Semoga ini pilihan terbaik. Kalau misalnya saya sih masih bingung lagi, ibu kasih deh waktu sampai hari Senin katanya kan. Oh, buat Pikirin lagi lepas bagus-bagus. atau enggak gitu. Kamu mau ambil atau enggak gitu kan. Kalau misalnya kamu emang ragu nggak ya, kalau itu boleh kamu ambil, tapi mungkin kamu coba-coba dulu, soalnya kan rugi dong mau lepas, kamu sertifikat kamu ada, nilai kamu juga mewadahi katanya kan. Jadi kata Ibu Eka, nggak apa-apa, nanti kamu ambil keputusannya di hari Senin. Terus aku bilang, Senin besok nih. iya Senin besok. Bu, bukannya Senin itu hari terakhir ibu mau menginput. Nggak apa-apa, ibu nunggu Chelsea itu sampai ibu menginput. Jadi memang guru SMA Negeri 1 itu Kepahyang itu baik-baik semua mensupport sih. ya. Benar banget. Berarti sekarang masih dilema gitu. Udah enggak sih Kak, Oh, udah udah dapat. salat istihara juga kemarin dan bismillah aku udah lepas eligible. Oke. Mungkin udah ngasih rezeki buat orang lain juga ya Kak Jadi ya. kita berdoa yang terbaik untuk Chelsea ya, guys. Bener banget. Kakak waktu itu pernah ada rasa-rasa ingin ke kedinasan nggak Kak? Sebelum kuliah Oh iya. emang dari SMP itu Kakak emang niatin mau ke kuliah Kak? Kalau aku dari SMP sampai kelas 2 ya, kelas 2 atau kelas 1 gitu, aku emang fokusnya mau kuliah gitu, karena aku pribadi ketika waktu SMP dan SMA kelas 1 dan kelas 2 itu informasi soal kedinasan dan ikatan dinas tuh belum semasif sekarang gitu. Maksudnya kayak Benar-benar. bahkan beberapa anak tuh banyak yang nggak tahu nih apa itu ikatan dinas, apa itu STAN, STIS dan lain-lain gitu. Makanya aku sendiri juga nggak kepikiran mau ke sana. Terus waktu di kelas 12, nah mungkin sama kayak Chelsea, kita juga punya guru favorit yang kayaknya Chelsea juga kenal, itu ada namanya Miss Tiansi gitu. Nah, Oh iya. jadi Miss Tiansi ini mungkin sama ceritanya kayak si Chelsea sama Bu Eka tadi, yang dimana benar-benar mengarahkan gitu kemana aku mau daftar. Sama satu lagi ada Miss Novi juga, tapi kedua guru ini sekarang udah nggak ngajar lagi ya. Iya benar. Nih terakhir nih Kak, terakhir deh bener-bener terakhir kali ini. Jadi terakhir ini aku kasih untuk pendengar ya Kak ya. Jadi
apa sih Kak yang ingin Kakak sampaikan atau memberi wejangan lah ya Waduh, untuk wejangan para lah. pendengar yang masih ragu untuk mengejar mimpi ataupun masa depannya nih Kak? Oke. Sebenarnya aku juga bukan orang yang apa ya, yang sukses-sukses Iya, banget, bukan orang yang keren-keren banget, tapi kita berbagi gitu. Karena aku sendiri juga masih mengejar mimpi. Cuma satu prinsip yang aku pegang sampai sekarang bahwa kita tuh harus konsisten gitu buat apa ya, atas apa hal yang apa yang kita coba gitu. Benar-benar. Terus sama satu lagi, karena kan kita ini usianya remaja gitu ya, masih under 24 tahun lah. Masih labil-labil lah ya. Iya. Jadi memang masa-masa jati diri itu buat mencoba banyak hal gitu. Biar kita tuh tahu di mana nih passion kita. Misal kayak aku sendiri nggak pernah menyangka kalau aku akan berkuliah di jurusan sejarah gitu. Karena aku ya bukan orang yang apa ya. Memang aku suka menghafal, cuman bukan Nggak punya terlalu yang suka sejarah iya, ya, bukannya Kak? punya interest banget berlebih di sejarah gitu sih. Karena itu tuh aku berprinsip bahwa kita tuh harus mencoba, bahkan kayak sampai sekarang di organisasi pun atau di kepanitiaan pun aku selalu mencoba biar kayak oh kalau di sini ini nih celah yang bisa aku ambil, ini nih kekurangannya, dan juga di tempat-tempat yang lain. Terus sama satu juga prinsip yang selalu aku pegang ini kayak quotes dari Jerome Pauline gitu ya. Apa Dia tuh, Kak? pernah bilang meskipun kamu sudah mencoba 100 kali, itu jangan pernah menyerah gitu. Karena bisa jadi yang berhasilnya itu ada di percobaan ke 101-nya Oh, gitu. benar. Nah, mungkin itu Jadi prinsip yang sampai intinya sekarang itu aku Kak, pegang. jangan takut salah pilih dan Iya, jangan benar. takut salah langkah gitu Iya. guys. Karena apa ya, memang usia kita buat mengeksplor gitu. mencoba Gagal hal. itu hal biasa nggak Benar sih banget Kak? sih. Yang salah itu kita Tidak itu mencoba. jadi jangan takut gagal tapi takut kalau kita nggak tahu hasilnya Benar gitu banget. guys. Wih, keren. Chelsea 2025. Iya. Ini kita langsung closing aja nggak sih Boleh, Kak? boleh. Nanti para pendengar itu bosan dan ngantuk nih gara-gara Oke. kita kelamaan. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Kak Firman hari Masya Allah. ini dan Tepuk tangan juga buat Chelsea, keren banget hari ini. Dan untuk teman-teman, kita bisa ambil keteladanan ya dari Kak Firman ini. Kalau misalnya kita itu harus memiliki semangat juang yang tinggi, kemudian itu jangan takut salah pilih guys. Jadi kita itu harus semuanya itu harus kita coba. Maksudnya itu kayak Selagi hal baik. benar. Jadi kita itu harus mengeksplor diri kita itu lebih jauh lagi dan biar kita itu bisa mencari jati diri kita itu harusnya di mana sih gitu. Jadi nggak apa-apa kita ikutin semua itu organisasi ini itu. Jadi Yang penting jangan melalaikan tanggung jawab dan benar masih banget. berada di jalan yang positif. Gitu. dan masih untuk mengutamakan akademik atau Benar. belajar. Kalau misalnya kita sebagai pelajar ya, kita itu harus mengutamakan sekolah dan kalau untuk seperti Kak Firman ini mengutamakan kuliah. Iya. Benar-benar. Oke, terima kasih untuk Kak Firman. Aku doakan semoga Kakak Sama-sama. makin sukses ya. Sama-sama Dan- semangat juga Chelsea, semoga Amin. terima di kedinasan yang Iya, amin, amin, amin. Dan semoga kita berdoa dan kalian semua itu bisa menjadi sukses dan sesuai dengan impian yang kita harapkan. Amin. Oke, dan aku Chelsea Mezalia dan Kak Firman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.